Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistio Nur Mustafa, MA 183039, UTS Manajemen Kinerja, NIM Ganjil. Manajemen kinerja pada perusahaan bisnis dari manajemen kinerja tradisional ke manajemen kinerja baru. Abstrak. Manajemen kinerja tradisional mempunyai kelemahan-kelemahan dan tidak sesuai lagi diterapkan oleh organisasi bisnis dalam memasuki persaingan yang sangat ketat di pasar global. Manajemen kinerja tradisional harus ditinggalkan dan diganti dengan menerapkan manajemen kinerja baru. Perbaikan manajemen kinerja dilakukan secara berkelanjutan untuk mengatur kinerja karyawan, tim, dan organisasi ke yang terbaik. Agar efektivitas manajemen kinerja tercapai, organisasi bisnis perlu mengembangkan supervisi dalam melakukan perbaikan manajemen kinerja. Model manajemen kinerja yang terdiri dari 4 tahap: perencanaan, implementasi, refleksi, dan kompensasi dapat dipergunakan untuk perbaikan manajemen kinerja. Pendahuluan. Pengeluaran organisasi dalam sumber daya manusia adalah paling dominan dibandingkan pengeluaran dalam sumber daya yang lain. Dalam persaingan yang semakin ketat di pasar global sekarang ini, banyak organisasi bisnis terkena musibah, kalang bersaing, menderita kerugian, bahkan menderita kebangkrutan yang disebabkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia dalam organisasi bisnis tersebut. Penyebab umum masalah tersebut adalah karena organisasi bisnis masih menerapkan manajemen kinerja performance management tradisional. Dalam sistem ekonomi global yang merupakan sistem tanpa batas-batas negara yang secara bertahap menjadi kenyataan, lingkungan bisnis cepat sekali berubah, terutama dengan didukung oleh perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi yang semakin pesat. Globalisasi menjanjikan kesempatan setiap orang di mana saat untuk akses ke yang terbaik di seluruh dunia. Manajemen kinerja adalah suatu organisasi rangkaian praktik yang berkaitan dengan penilaian pekerjaan, pengembangan kemampuan, dan pemberian reward dalam organisasi. Praktik manajemen kinerja dapat berupa penentuan tujuan, pemilihan, dan penempatan pekerja, karyawan, dan manajer. Penilaian kinerja, appraisal, pemberian kompensasi, pelatihan dan pengembangan, dan manajemen karir. Manajer dan supervisor suatu organisasi memainkan peran penting dalam membantu organisasi mencapai tujuan dengan meningkatkan dan mempertahankan produktivitas karyawan yang tinggi. Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan akan mendukung kinerja organisasi untuk menghasilkan produk dan jasa yang mampu memenuhi kebutuhan dan harapan customer. Manajer dan supervisor harus bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan dengan menjamin karyawan agar sadar secara penuh bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan tugas-tugas. Perbaikan manajemen kinerja dilakukan tanpa mengenal lelah dan tidak mempunyai akhir. Permasalahan pada manajemen kinerja tradisional. Praktik manajemen kinerja tradisional tidak efektif untuk dipergunakan terhadap organisasi bisnis memasuki persaingan semakin ketat di tingkat global karena karakteristik yang dimiliki manajemen kinerja tradisional MKT sebagai berikut. MKT terlalu fokus ke deskripsi pekerjaan yang statis.
Deskripsi pekerjaan yang bersifat statis tersebut digunakan untuk standar penilaian kinerja karyawan. Deskripsi pekerjaan tersebut tidak adaptif terhadap perubahan yang pesat dan cepat di lingkungan eksternal dan internal bisnis. Yang kedua, MKT berfokus ke individu. Pemukusan terhadap kinerja individu menyebabkan pekerjaan terkotak dalam sistem hierarki. Manajemen kinerja berfokus pada individu, cenderung membuat individu akan mementingkan hanya kinerja individu yang dapat mengorbankan kinerja karyawan lain, kinerja tim, dan kinerja organisasi. Yang ketiga, MKT berharap kinerja dinyatakan dalam target yang baku atau MBO, manajemen be objektif. Jika kinerja yang dicapai karyawan dan tim manajemen tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan atau dibakukan, maka kinerja karyawan dianggap tidak baik. Yang keempat, MKT berorientasi pada volume pekerjaan dan penghematan biaya. Kinerja karyawan dinyatakan baik jika karyawan bekerja menghasilkan volume pekerjaan yang banyak dan menghemat banyak biaya. Yang kelima, feedback manajemen kinerja dari suatu sumber, yaitu atasan. Feedback penilaian hanya dipercayakan ke manajer atau supervisor, akan menciptakan bos sebagai manajer kinerja untuk mendapat ahli baik dalam melakukan pekerjaan. Karyawan akan berusaha asal bos senang. Yang keenam, MKT terlalu berfokus pada praktik administratif yang terpisah. Kompensasi, penilaian kinerja, evaluasi, dan deskripsi pekerjaan sering membawa persoalan berbeda-beda dan mempunyai keterkaitan tujuan secara jelas antara yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, MKT terlalu berfokus ke masa lalu. Pemfokusan ke masa lalu mengganggu manajer untuk terlihat kinerja bisnis saat ini dan yang akan datang. Pasif karyawan menjadi pasif. Yang kedelapan, MKT mengoreksi terhadap sesuatu yang salah. MKT berorientasi tidak mencegah masalah, melainkan berorientasi terhadap pengursian sesuatu yang salah. Manajemen kinerja baru. Manajemen kinerja tradisional sudah tidak efektif untuk dipergunakan dalam kondisi bisnis saat ini dan yang akan datang. Manajemen kinerja tradisional harus ditinggalkan dan diganti dengan manajemen kinerja yang baru. Manajemen kinerja baru dapat digali dengan menggunakan beberapa pendekatan. Misalnya, total quality management, reengineering, best response, organization, dan pengembangan organizational development. Prinsip 3M, TQM, Total Quality Management, TQM. Total Quality Management atau TQM adalah sebuah konsep manajemen yang memfokuskan pada usaha kolektif semua manajer dan karyawan untuk memenuhi kepuasan customer dengan perbaikan berkelanjutan di berbagai bidang. TQM adalah sebuah filosofi yang dapat digunakan untuk membuat strategi organisasi untuk mendapatkan kinerja organisasi yang unggul. TQM adalah sebagai saran untuk mengelola perubahan yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan global. TQM mengenalkan tujuan strategis terhadap kualitas yang memerlukan pendekatan terintegrasi yang membuat organisasi dalam menghasilkan dan mengembangkan output tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan customer internal. Prinsip-prinsip TKM yang penting adalah perbaikan sistematik. Kualitas yang sistematik dengan perbaikan bersifat tahap demi tahap. Strategi perbaikan organisasi
visional yang hakikatnya adalah sebagai komitmen untuk mengubah cara berpikir organisasi. Yang kedua, berfokus ke customer. Definisi kualitas pada mulanya berkaitan dengan spesifikasi teknik output. Pendekatan yang lebih holistik mencakup pelaksanaan pemenuhan kebutuhan customer dengan berusaha memuaskan kebutuhan customer pada semua proses bisnis. Komitmen jangka panjang. Kualitas nyata tidak akan terjadi tanpa perubahan mendasar dalam kultur organisasi dan cara kerja bisnis. Hasil-hasil karyawan tingkat bawah meluangkan waktu untuk memeriksa cara mengelola karyawan, menginspirasikan karyawan untuk membuat output yang terbaik. Untuk menindaklanjutan umpan balik atau feedback, penguatan kembali secara konstan, dan pembaharuan nilai dan proses yang juga penting untuk keberhasilan organisasi bisnis. Yang keempat, pencegahan masalah. Mengidentifikasikan masalah yang sesungguhnya dan yang potensial untuk menghilangkan output yang rusak. Bantuan program dan kebijakan sumber daya manusia memotivasi karyawan dalam melakukan identifikasi masalah. Yang kelima, kualitas sebagai pekerjaan setiap orang. Orang berkontribusi terhadap kualitas dan perlindungan terhadap customer dari kualitas produk atau jasa yang tidak baik. Harus didukung dengan partisipasi anggota organisasi pada semua tingkat. Karakteristik manajemen kinerja baru. Karakteristik manajemen kinerja baru MKB yang berdasarkan TKM. 1. Berdasarkan pada kebutuhan dan harapan customer. Harapan manajemen kinerja adalah yang mempunyai berkaitan dengan rencana bisnis organisasi, berfokus terhadap deskripsi pekerjaan yang statis, berubah menjadi deskripsi pekerjaan yang dinamis. Yang kedua, berfokus tim dan individu. Mempekerjakan individu-individu tidak dalam sistem hierarki yang terkotak-kotak, melainkan harus bekerja sebagai anggota tim, anggota fungsi, dan sebagai bagian dari proses yang semua mengarah ke tujuan bersama organisasi. Yang ketiga, dinyatakan dalam target perbaikan. Target perbaikan dikomunikasikan untuk pencapaian kriteria, dapat diukur dan diobservasi, mengontrol dan memengaruhi individu dan tim, dan berpengaruh terhadap proses yang cukup signifikan untuk melebihi mampu memenuhi harapan customer. Yang keempat, berorientasi terhadap pencapaian kinerja berkualitas dan kepuasan customer. Kualitas adalah suatu refleksi dari perhatian yang rinci atau pemikiran yang analitis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas atau melaksanakan prosedur. Kualitas adalah suatu refleksi dari perhatian yang rinci atau menyelesaikan suatu tugas dan melaksanakan prosedur. Yang kelima, feedback kinerja datang dari banyak sumber. Feedback kinerja adalah customer yang dilayani oleh karyawan atau tim, customer eksternal, pelanggan, masyarakat, dan stakeholder eksternal yang lain, dan customer internal, karyawan, pimpinan, dan stakeholder. Feedback kinerja terhadap dirinya sendiri dan memberikan feedback kinerja terhadap orang atau tim lain. Yang keenam, interdependent collective unit, berfokus pada multiple system yang terintegrasi yang terdiri dari individu, tim, proses, dan unit bisnis. Elemen-elemen dalam manajemen kinerja adalah terintegrasi, tidak dapat dipisah-pisah antara yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, berorientasi ke masa yang akan datang. Berorientasi ke masa yang akan datang, MKB mendorong karyawan sebagai
partisipan aktif. Harapan customer, target perbaikan berkelanjutan, continuous improvement target, dan keahlian yang dibutuhkan dalam perbaikan berkelanjutan. Yang kedelapan, pencegahan masalah. Mencegah, tidak defensif dan tidak hanya memperhatikan mengoreksi output yang rusak. Perbedaan antara dua pendekatan. Manajemen kinerja tradisional berfokus pada deskripsi pekerjaan yang statis, dan manajemen kinerja baru berfokus pada kebutuhan dan harapan. Bisa kita lihat nih tabel ini. Yang kedua berfokus pada individu, sedangkan yang baru berfokus pada individu dan tim. Yang tiga, harapan kinerja dinyatakan dalam target baku atau manajemen objektif MBO. Harapan kinerja dinyatakan dalam target perbaikan berkelanjutan. Keempat, berorientasi pada volume pekerjaan dan meminimalkan biaya. Berorientasi pada pencapaian kualitas. Feedback dari supervisor atau manajer. Feedback kinerja dari berbagai sumber. Berfokus pada praktik dan sistem administrasi bisa berfokus pada multiple sistem yang terdiri dari individu, tim, proses, dan unit bisnis. Mengelola kinerja karyawan dalam konteks kinerja bisnis. Berfokus ke masa lalu dan partisipasi karyawan pasif. Berorientasi pada masa yang akan datang dan partisipasi aktif dari karyawan. Mengoreksikan terhadap sesuatu yang salah, pencegahan masalah. Oke, lanjut. D. Pengembangan supervisi. Untuk memainkan peran dalam menerapkan manajemen kinerja baru, memainkan peran dalam proses penilaian, perencanaan, dan penerapan. Cara-cara pokok manajer dan supervisor memainkan peran dalam perbaikan improvement manajemen kinerja yang berdasarkan TQM. 1. Mendiagnosis kesiapan organisasi. Mengenal bahwa sebuah organisasi tidak hanya berupa garis wewenang, tetapi sebagai kombinasi yang kompleks dari struktur, proses, sumber daya, dan staf. Analisis kesiapan organisasi mengimplementasikan TQM harus dibuat sebelum manajemen kinerja baru dilancarkan. Yang kedua, mengadakan analisis rantai nilai. Berkontribusi terhadap kualitas dari sudut pandang customer. Penting untuk memahami bagaimana setiap pekerjaan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan dan harapan customer. Yang ketiga, melakukan perencanaan jangka panjang. Dibutuhkan perubahan mendasar dalam budaya organisasi dan cara kerja bisnis. Membutuhkan perencanaan jangka panjang dan berkelanjutan. Visi karyawan adalah tanggung jawab terhadap kepuasan customer yang harus dipegang teguh oleh semua karyawan. Yang keempat, mengembangkan program pengkomunikasian dan pelatihan manajemen kinerja baru. Pengembangan kultur yang berorientasi ke customer harus dikomunikasikan ke semua karyawan. Yang kelima, supervisor menjadi pembimbing dan penasihat. Mengarahkan karyawan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kreativitas yang dimiliki agar dapat menjadi karyawan yang profesional dan mampu melakukan pencapaian visi kualitas total organisasi. Yang keenam, semua karyawan sebagai customer internal. Sebagai customer internal, supervisor harus melibatkan karyawan dalam perencanaan sistem tersebut. Kepuasan customer akan lebih terpenuhi dengan feedback pekerjaan dari berbagai sumber. Yang ketujuh, pengujian secara reguler. Landasan dalam manajemen kinerja baru yang cukup dari kinerja pekerjaan untuk observasi perilaku dan kinerja semua karyawan. Yang kedelapan, hubungan kemitraan antara atasan dan bawahan. Membutuhkan mutual trust, respect terhadap orang, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Yang sembilan, supervisor aktif memberikan informasi. Memperoleh informasi departemen mereka dan informasi organisasi bekerja
Relevan dan tepat waktu dapat menaikkan komitmen setiap individu terhadap pencapaian keberhasilan organisasi, mendorong karyawan bersedia memberikan informasi yang berkaitan dengan manajemen kinerja. Yang ke-10, supervisor berperan sebagai leader, merumuskan misi, visi, dan values, sedangkan manajer mewujudkan atau melaksanakan misi, visi, dan values yang telah dirumuskan. Empat tahap perbaikan manajemen kinerja. Bisa dilihat di situ ada gambar perencanaan, implementasi, refleksi, dan kompensasi. Itu adalah model manajemen kinerja. Nanti kita jelaskan. 4 tahap perbaikan manajemen kinerja. Programan pelatihan KT TKM mengerjakan model 4 tahap dari Water Steward Plan, Do, Check, and Act untuk perbaikan kualitas berkelanjutan, Continuous Quality Improvement. Model ini memberikan struktur yang unggul untuk mendesain ulang manajemen kinerja. Dalam manajemen kinerja, 4 tahap tersebut diberi nama baru: perencanaan, implementasi, refleksi, kompensasi. Keempat tahap perbaikan berkelanjutan manajemen kinerja disebut model manajemen kinerja adalah merupakan siklus perputaran perbaikan berkelanjutan tanpa kenal lelah dan tidak mempunyai akhir. Perencanaan kinerja dalam konteks ini merupakan tahap awal dari model manajemen kinerja. Dalam menyusun rencana, dilakukan melalui rapat atau pertemuan kegiatan-kegiatan penting. Dalam tahap perencanaan ini adalah 1. Mengidentifikasi kebutuhan customer eksternal dan internal. Mempunyai kebutuhan kinerja yang digunakan untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif. 2. Mendapatkan dan memberikan informasi kinerja yang mencatat penyimpangan yang terjadi. Dengan melakukan penggalian informasi dari karyawan merasa diperhatikan sehingga akan menciptakan pemberdayaan karyawan. Semua karyawan dan tim manajemen harus mengetahui sepenuhnya manajemen kinerja baru, mempunyai informasi lebih banyak, memiliki kemampuan berkontribusi lebih besar dalam penyelesaian masalah dan dalam perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, meneliti kecakapan dan kemampuan organisasi. Terhadap kekuatan dan kelemahan, organisasi dipergunakan untuk menyusun rencana kinerja organisasi. Untuk menyusun rencana kinerja yang sekaligus rencana perbaikan proses. 4. Menyampaikan atau meneruskan misi, visi, dan rencana strategik. Pemberdayaan semua individu karyawan dapat dimulai dengan membantu individu untuk mendapatkan sentuhan, ikut ambil bagian, menciptakan, mendukung, komitmen, dan alignment dalam perbaikan berkelanjutan manajemen kinerja. Untuk memberikan bimbingan dan kontrol terhadap individu dan tim dalam melakukan pekerjaan agar mereka mampu mencapai kinerja tinggi sesuai dengan harapan customer. Yang kelima, mengidentifikasi tujuan organisasi, tim, dan individu. Mempunyai akses pada informasi silang yang akan memberikan landasan untuk mengembangkan keterkaitan antar tujuan faktor perencanaan, misi, visi, rencana strategik organisasi, key result areas, tujuan operasional organisasi, tujuan kelompok kerja, dan tujuan individu.
Yang keenam, membuat anggaran realistis. Memerlukan berbagai macam asumsi dan perencanaan perlu membuat asumsi-asumsi yang eksplisit. Memuat rencana biaya, perbaikan proses kerja, proyek perbaikan berkelanjutan, continuous improvement project, rencana pemberian penghargaan ke individu dan tim, pelatihan, pengembangan, dan manajemen karir. Implementasi. Tahap implementasi ini merupakan tahap melaksanakan dari apa yang sudah dilaksanakan dalam tahap pertama. Tahap ini segala dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat. Kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan dalam pembahasan tahap implementasi sebagai berikut. 1. Mengadakan pembahasan terhadap harapan pekerjaan, job expectation. Mendiskusikan apa yang sekarang dikerjakan karyawan di tempat kerja, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, proses goal, perlu bantuan apa, peralatan informasi, output kerja apa yang diharapkan, dan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, memperbaiki deskripsi pekerjaan, menentukan tujuan proses, dan mendiskusikan metode kerja. Dikaitkan dengan performance output goal. 3. Mengembangkan kontrak kinerja dengan setiap individu dan tim. Menetapkan kontrak harapan kinerja dengan manajer, mencakup pengukuran tujuan kinerja dan tujuan perbaikan proses. 4. Memberikan informasi kinerja, memberikan konsultasi secara reguler terhadap individu dan tim dengan setiap karyawan dan setiap tim kerja, menindaklanjuti terhadap masalah atau rintangan, cepat respon untuk mengetahui dan mencatat rintangan. 5. Memberikan informasi kinerja berkelanjutan untuk menaikkan atau menjaga motivasi yang tinggi dan kinerja efisien, dapat berwujud grafik visual untuk pengukuran kualitas, ketetapan, waktu, dan produktivitas untuk dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Refleksi. Refleksi adalah sama dengan tahap cek dalam model plan, do, check, act. Tahap refleksi merupakan tahap membandingkan antara hasil implementasi dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan menindaklanjuti jika ada penyimpangan antara implementasi dan perencanaan. Dalam tahap ini, manajer atau supervisor bertemu dengan semua karyawan untuk membahas refleksi pekerjaan. Secara bersama-sama, mereka menilai perilaku dan kinerja karyawan dan mendiskusikan dengan menggunakan dan mengembangkan keahlian kegiatan-kegiatan penting dalam pembahasan tahap refleksi sebagai berikut. 1. Mengumpulkan feedback penilaian. Untuk menyiapkan pembahasan refleksi pekerjaan supervisor, menghindari penyimpangan penilaian yang potensial seperti yang terjadi dalam feedback dari satu sumber supervisor. Individu merasakan lebih dinilai objektif dengan feedback penilaian dari berbagai sumber. Yang kedua, menguji penggunaan dan peningkatan keahlian. Mengambil peran dengan membekali karyawan untuk menguji penggunaan dan peningkatan keahlian dan untuk mengetahui bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Pembekalan perlu untuk membantu individu untuk mau menerima feedback negatif yang tidak diharapkan. Yang nomor 3, memberi feedback tentang kekuatan atau keunggulan dan bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan
Penilaian semua karyawan dari supervisor upward appraisal menjadi komponen kunci dalam proses manajemen kinerja. Penilaian dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari perilaku supervisi dan leadership. Pembahasan terakhir adalah menentukan tujuan perbaikan dan rencana tindakan melalui pelatihan-pelatihan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan. Kompensasi. Dalam tahap ini, pertemuan membahas sistem kompensasi yang digunakan untuk menghargai penilaian kinerja dengan komponen hendaknya ditetapkan dalam melibatkan individu dan tim. Aktivitas penting yang dibahas dalam tahap kompensasi sebagai berikut. 1. Mengkaitkan kinerja dengan upah. Sistem kompensasi yang efektif hendaknya bertujuan untuk memotivasi individu untuk menggunakan secara optimum kemampuan, keahlian, pengetahuan yang dimiliki dan untuk menciptakan dan menjaga kinerja individu dan tim yang tinggi. Bahwa suatu kemitraan antara manajer dan karyawan dalam suatu kontrak kinerja dikembangkan melalui hubungan saling menguntungkan dengan cara memahami keterkaitan antara upah dan kinerja. Yang kedua, menentukan kompensasi terhadap kontribusi individu pada tingkat individu, tim, dan organisasi. Berdasarkan pada kinerja individu, kinerja tim kerja, dan kinerja organisasi, organisasi dapat menggunakan merit-based pay untuk reward karyawan yang sesuai dengan kontrak kinerja. Gain sharing plan dapat digunakan untuk perbaikan proses kerja yang mampu menghasilkan kualitas lebih tinggi atau biaya lebih rendah. Tipe kompensasi gain sharing plan menjadi sangat penting untuk menghargai kinerja individu dalam suatu tim dan organisasi. 3. Menggunakan kombinasi dari sistem kompensasi total. 2 kelompok besar, extrinsic reward dan intrinsic reward. Extrinsic reward moneter ada 2 macam. Kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari upah pokok dan salary, dan performance based pay dan 2 bagian tradisional, merit pay plan dan variable pay plan, gain based pay, gain sharing, dan profit sharing. Kesimpulan, dengan memperhatikan karakteristiknya, manajemen kinerja tradisional tidak lagi efektif untuk dipergunakan dalam organisasi bisnis yang memasuki fase pasaran global. Dengan memperhatikan karakteristiknya, manajemen kinerja tradisional tidak lagi efektif untuk dipergunakan dalam organisasi bisnis yang memasuki fase persaingan global. Dengan memperhatikan karakteristiknya, manajemen kinerja tradisional tidak lagi efektif untuk dipergunakan dalam organisasi yang memasuki fase pasaran global. Untuk mengantisipasi perubahan lingkungan organisasi yang cepat dan dinamis, praktik manajemen baru dilakukan penyesuaian melalui perbaikan berkelanjutan yang tanpa mengenal lelah dan tidak mempunyai akhir. Model manajemen kinerja yang terdiri dari 4 tahap, perencanaan, implementasi, refleksi, dan kompensasi, dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan dinamis menciptakan tantangan bagi organisasi bisnis, misalnya berupa mempromosikan manajemen kinerja baru untuk sepenuhnya diterapkan, mengharuskan manajer dan supervisor agar kontribusi individu dan tim terhadap kinerja organisasi diperhatikan, dikembangkan, dihargai, dan diberi reward. Meyakinkan manajer bahwa perbaikan kinerja karyawan dan tim yang efektif mampu mengarahkan kinerja organisasi ke yang terbaik dan menyadarkan tim, manajemen, dan karyawan untuk
melakukan rendering turun dalam rangka perbaikan manajemen kinerja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesan kata dan saya kekurangan dalam berkata dan isi dalam PPT-nya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.